Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyaningsih. Saya dari jurusan PPKN kelas reguler B Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rumpun keilmuan civics. Ilmu politik merupakan akar ilmunya civics. Kenapa ilmu politik menjadi akar ilmunya civics? Karena civics mempunyai tujuan untuk membentuk orang-orang atau manusia yang pintar dan juga bisa diandalkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kita harus memiliki stimulus ataupun strategi, yaitu melalui politik warganegaraan, pemberdayaan warga negara, dan juga pembentukan masyarakat madani. Dan ketiganya merupakan bagian dari pendidikan ilmu politik. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan akar ilmunya civics. Dan ada cakupan ilmu politik dalam muatan civics. Fokusnya ilmu politik ini adalah demokrasi. Nah, demokrasi yang bagaimana? Yaitu demokrasi yang mencakup tentang teori-teori tentang demokrasi politik, kemudian konstitusi negara, pemilu, sistem politik, presiden, lembaga legislatif, dan juga yudikatif. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari teori demokrasi politik, di mana teori yang paling terkenal yaitu teori dari Abraham Lincoln, di mana beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Demokrasi memiliki beberapa model. Yang pertama ada demokrasi klasik, di mana ada kriteria tertentu yang boleh memilih pemimpin. Kemudian ada republikanisme produktif, di mana ada hal-hal tertentu yang harus dijaga dalam memilih pemimpin. Dan yang terakhir ada demokrasi republikanisme, di mana demokrasi ini merupakan gabungan dari demokrasi klasik dan juga demokrasi republikanisme protektif. Kemudian ada konstitusi negara. Sebuah negara yang memiliki konstitusi berarti negara tersebut menegakkan paham konstitusialisme. Konstitusi memiliki dua jenis, yaitu yang pertama konstitusi yang tertulis, contohnya undang-undang dasar, dan yang tidak tertulis, contohnya pidato presiden dan lain-lain. Konstitusi tertulis memiliki keistimewaan, yaitu bisa mengalahkan hukum yang lainnya, bahkan hukum internasional. Kemudian ada sistem politik. Sistem politik merupakan interaksi antara masyarakat dan pemerintah untuk pembuatan kebijakan yang tujuannya adalah kebaikan bersama. Sistem politik memiliki dua jenis, yaitu sistem politik demokrasi dan juga sistem politik otoriter. Sistem politik demokrasi itu contohnya yang ada di Indonesia, dan sistem politik otoriter adalah di mana masyarakat boleh beraspirasi, boleh memilih, tetapi keputusan akhirnya tetap ada pada pemerintah. Kemudian ada pemilu. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu terbagi atas tiga jenis. Yang pertama adalah sistem pluralitas, yang kedua adalah proporsional, dan yang ketiga adalah sistem campuran. Sistem pluralitas merupakan sistem pemilu di mana hanya ada perwakilan saja yang melakukan pemilihan. Kemudian sistem proporsional merupakan sistem di mana pemilihan dilakukan secara individu atau dilakukan oleh masyarakat yang sudah dewasa. Kemudian sistem campuran merupakan gabungan antara sistem pluralitas dan juga sistem proporsional. Tujuannya diantaranya adalah sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dan juga implementasi kedaulatan rakyat. Kemudian presiden. Seperti yang kita ketahui, presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Indonesia dan juga merupakan panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden memiliki kewenangan, salah satunya adalah mengajukan RUU kepada DPR. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Ketiganya merupakan institusi pemegang kendali peradilan di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR, dan juga DPD. DPR memiliki fungsi yaitu membentuk undang-undang bersama presiden, memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan juga APBN. Kemudian MPR memiliki kewenangan melantik presiden dan wakil presiden, memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan undang-undang. Dan yang terakhir, DPD memiliki fungsi mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR, dan yang terakhir, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.